karena kita nggak mungkin 24 jam kita mengawasi kolam, dan kita harus pasrah dan menerima apa adanya, nanti dapat hasilnya berapa. Halo, kolega YouTube, kembali lagi di channel Klinik Usaha Tani. Di sini saya bareng Bapak Slamet, peternak lele ya Pak ya. Lele, Pak. Sekalian Pembesaran sekalian pembibitan. ya. Ini awal mulanya budidaya lele itu termotivasi dari mana Pak? Kok bisa ada kepikiran buat budidaya lele? Jadi waktu saya main-main ke tempat kawan itu, dia juga pembibitan lele gitu. Jadi saya motivasinya ke situ. Mulai usaha ini dari tahun berapa Pak? Kalau pemecahan 2015. Pemicahan. Ya, Pembesaran pembesaran. atau pembesaran? Kalau pembesarannya sekitar 2019. 2019. Oh, malah pertama itu dari Pemicahan dulu ya. Ya, pemicahan baru pembesaran. Kolamnya itu sistem kolam tanah gitu Pak ya. Nah, Kekurangan dan kelebihannya kolam tanah itu gimana Pak? Kalau kolam tanah? kekurangannya dia kalau panen itu harus menguras pakai alkon atau diesel. Kelebihannya dia nggak ganti-ganti air. Oh iya. Kalau di kolam di semen beton itu dia harus ganti air minimal seminggu sekali. Tapi panennya di beton itu nggak usah pakai alkon, langsung kita buang pembuangan, buka pembuangan. Kalau untuk ukuran kolamnya itu berapa itu Pak ya? Kira-kira? Ukuran kolam bervariasi, berkisar 7, 8, 4, 7, ada yang 8 persegi, yang di depan itu bervariasi. Nanti ngisinya juga bervariasi ikut luas volume. Itu ada berapa kolam itu Pak? Yang di depan 17 kolam. Itu satu kolam itu bibitnya berapa ekor? Ukuran 47 itu 3.000 ekor. Nah, pada awal pembuatan kolam nih Pak, kesulitan awal budidaya lele itu apa dari perawatan atau penjualannya? Iya, banyak kesulitannya. Ini pembesarannya. Kalau pembesaran biasanya kena penyakit. Yang kendalanya itu kena kumis. Kumis keriting sama moncong putih. Itu tapi udah ada obatnya. Cuma itu ya sebenarnya kurang efektif kalau memang udah kena serangan itu, seperti cabai keriting itulah susah ya. Tapi tetap ada kendala, tapi ya bisa ditanggulangi. Nah, untuk perawatan lele ini Pak, kalau untuk pemberian makan, terus sortir, itu gimana kalau dari Bapak? Kalau saya lebih efektif kalau untuk sortir itu saya lakukan kalau pas panen. Sortir pas panen. Iya, tapi umurnya memang harus nyampe 60 hari itu. Terus kalau pemberian pakan saya bikin yang 2 bulan panen itu 8 jam sekali. Ya, terserah mau diatur, mau pagi 2 kali atau yang siangnya 2 kali, terserah. Yang penting 8 jam kasih makan, 8 jam makan, biarpun terlambat nanti 8 jam lagi ke depannya gitu. 8 jam sekali. Pakai pelet Pak ya? Pakai pelet. Setelah kasih makan per 8 jam sekali. Iya. Habis pakannya ini Pak, buat satu kolam atau global? Iya, global. Kalau global yang tadi kita panen itu 4 kolam sekitar 8 sampai 8,5 kuintal selama 2 bulan. Selama 2 bulan. 4 kolam. Sekolamnya berkisar 3.000 ekor. Nah, ini untuk biaya makannya lele itu sebanding nggak Pak dengan hasil penjualannya? Alhamdulillah ya lumayan. Kalau kita kruskan
pakan itu kita ambil per kilo pakan berapa, terus kita penjualan lele berapa, itu hasilnya kita lihat dari ke situ itu. Misalnya pakan sekilo 10 kan, yang sekilo 10.000, kalau kita jual lelenya sekilo 18, kita hasilnya lihat dari itu aja. Biasanya di mana kita menebar pakan itulah beratnya lele. Oh, Nah, itu secara itu. kalkulasinya begitu. Untuk harga lelenya 18.000 Per kilo. Itu diambil sama pengecer, bukan pengepul. Jadi setelah panen langsung diambil itu Pak ya? Langsung tadi, Pak, ya? diambil atau kita mengantar. Kalau memang grosirnya gede kita antar. Tapi kalau cuma kecil-kecil 50 kilo gitu ya ambil ke kolam pas panen. Langsung diambil. Ya. Jadi nggak bingung penjualannya ya? Enggak Pak, bingung. sekarang. Kalau memang dia skala besar kita antar sampai kuintalan ke atas. Sekilo isi Apa? 8, berkisar 8, 7, 10 lah gitu. Bisa dapat hasil berapa Pak? Satu kolam? Satu kolam berkisar 2 kintal, bisa lebih, Kurang lebih 2 kintal. kurang lebih kurang lebih 2 kintal. Bisa 2 kintal lebih, bisa kurang dari 2 kintal, tapi rata-rata 2 kintal. Kalau di kolam Bapak ini panen usia berapa Pak? Dari Kurang tanam awal sampai panen? ya, dari mulai tebar ukuran 64 itu 2 bulan. 2 bulan. Ya. Kurang Tadi lebih yang 2 kita bulan. panen 2 bulan, umur 2 bulan persis. Ini pernah nggak Pak nyampe gagal panen? Gagal panen pernah. Nah, Itu kendalanya kena moncong putih. Iya, itu sudah ya, namanya usaha tetap ya ada. pasti. Ya, ada istilahnya kendala. Kalau kebanjiran kolam tiba-tiba habis? Oh, enggak ya? pernah. Usaha ternak ikan itu kan rawan hilang, dicuri orang. Itu menyikapinya gimana Pak? Gampang dicuri orang? Menyikapinya kita pasrah. Pasrah. kita pasrah karena kita nggak mungkin 24 jam kita mengawasi kolam, dan kita harus pasrah dan menerima apa adanya, nanti dapat hasilnya berapa. Yang penting berusaha. Yang penting terbaik. berusaha. Cuma kalau ada kehilangan, kita mendeteksi dari pakan yang kita beri. Ya, misalnya kita tebar pakan biasanya itu 4 baskom gitu ya. Kalau kita 3 baskom udah enggak habis, itu berarti udah proses, kayaknya ada kecurigaan kurang lele. Nah itu teman-teman, ini sedikit informasi dari Bapak Slamet tentang budidaya lele. Kurang lebihnya nanti bisa tanya-tanya ke Bapak Slamet di Siap. Facebooknya apa Pak? Selamat Ragasa. Slamet Ragasa, atau bisa pesan pembibitan dan Bisa. Hasil konsumsinya di Facebooknya. inbox saja. Ah, ya. Inbox saja kalau ada orderan. Ya. Kalau pas ada nanti kita bisa nego. Ya, sekian video dari kita. Terima kasih untuk Bapak Slamet. Semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. See you.